Sudah akhirnya saya liburan, nah saya pengen ke Ambon. Kayaknya dia bilang Ambon nih tempat teman-teman yang dance sih banyak. Hampir semua wilayah timur tuh belum ada gedung pertunjukan tari khususnya. Betul. Kebanyakan pakai gedung-gedung olahraga. Oh, gedung olahraga. Olahraga katanya gedung serbaguna. Iya. Nah, gedung pertunjukan ya. Penting sekali untuk gedung pertunjukan seperti kita lihat di sini ada Taman Ismail Marzuki, ada gedung Geraha Bakti Budaya, gedung Kesenian Jakarta, GKJ di Pasar Baru. Nah, itu saya pikir gedung-gedung kayak gitu kita mesti menjadi inspirasi untuk bisa bangun tempat yang sama mungkin di wilayah-wilayah timur ya. Salah satunya mungkin teman-teman di Maluku, di NTT, di Manado. Itu mungkin ada. Karena sayang sekali pelaku-pelaku kesenian budayawan banyak tapi tidak ada ruangnya. Betul. Tidak ada ruang-ruang eksplorasi, ruang-ruang kesenian begitu. Dua wilayah ada di Papua dengan Papua Barat. Yang diangkat karena ponnya di Papua. Jadi angkat tentang 5 wilayah adat saja. Jadi 5 wilayah adat itu ada Tabi Mamta, itu bagian Jayapura sana. Tabi Mamta, terus Lapago, Mepago, Saireri, pesisir, terus satu lagi Animha, Asmat di bagian atas. Itu nama-nama wilayah adat. Berarti untuk ke depan Om tidak pulang ke Papua sana lagi? Ya, pulang. Mari. Selamat datang di Mina Podcast. Ya, welcome di Mina Podcast. Sebuah. Jadi saudara, sekarang kita lagi di Warung Sabua. Ya. Yang kebetulan Warung Sabua ini telah menyediakan tempat juga buat kita nongkrong di sini. Jadi buat teman-teman saudara Indonesia Timur yang mau datang main di Warung Sabua, bisa share di Google. Warung Sabua dia di Jakarta Timur. Dekat saja dari mana-mana dekat. Jadi nanti share Google aja, nanti deskripsinya kita taruh di bawah. Kebetulan ini saya lagi sama Bugi Papeda ya. Biasa julukannya biasanya Bugi Papeda. Tapi jujur saya ini belum tahu. Om, kok nama asli siapa? Nama asli itu ada biasa orang tua ada orang kasih. Kalau kita dari timur tuh kan ada nama-nama di belakang tuh ada nama-nama dari apa kakek-kakek kah, buyut-buyut kah, turunan tua tuh. Jadi nama panjang tuh Seremere Bogi Yason Koyariwa. Karena terlalu panjang makanya dipakai boginya saja. Karena ada nama buyut kan, nama kakek lagi, nama turunan-turunan begitu lagi kan. Jadi pakai nama Bogi saja biar lebih gampang. Terus pakai nama lebih IK-nya tuh Bogi Papeda toh. Iya. Ya Papeda istilahnya yang orang sudah tahu Papua penuh damai, kalau tidak peace love dance. Tapi kalau Om ini memang asalnya dari Papua mana? Saya sebenarnya dari Papua Barat, tapi sekarang kan sudah dipecahkan jadi sudah pemekaran, sudah dipecahkan jadi 5 wilayah. 5 wilayah jadi ada Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Sekarang sudah jadi 5 pemekaran ya. Jadi saya dapat di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya nih ada Sorong, Maibrat, Raja Ampat, terus aduh saya lupa ada 2 lagi, saya lupa. Saya lupa 2 lagi nih. Bahaya. Lupa. Ya, karena kita besar Sorong, soalnya besar kota jadi besar sudah Sorong, mulai lupa dia punya wilayah. Ini ada 2 lagi nih kalau tidak salah. Aduh saya kurang tahu ya, saya lupa. Oke, berarti besar di Sorong udah. Lumayan besar. Kalau lihat peta Papua tuh di bagian kepala, dia punya mata itu bagian kepala sini batas sampai leher. Lihat Pulau Papua bagian kepala. Ya itu Papua Barat Daya. Nanti turun ke bawah lagi dari leher turun ke bawah, Manokwari. Iya, Manokwari. Iya, dia kan bentuk kayak unta toh. Benar. Itu tuh Papua Barat. Terus sampai Jayapura ke belakang sini semua itu Papua. Papua Tengah di bawah sini. Freeport masuk Papua Tengah. Karena dia dari tengah-tengah dada gitu. Berarti Om ini memang besar di Sorong. Kenal dance di Sorong. Iya. Kenal dance karena kebetulan dari Bapak tuh kan salah satu punya sanggar dulu, sanggar tradisional, sanggar namanya Sera. Bapak tuh dulu punya sanggar tradisional menari Papua tuh. Sanggar tradisional namanya Sera Group. Itu dari ya kita bisa lihat tahun 80-an kah? 90-an itu tapi menarinya tradisi. Di Ospan. Terus ketemu kakak laki-laki nih dong ya. Kayak tadi ada saudara laki-laki bilang mengenai mulai mengenal Heimer. Ya. Begitu-begitu teman-teman dari lain juga masuk mulai. Elektro. Ya, elektrik.
perkembangan dance itu, tekno ya. Ya. Apa lagi ya? Betul. Jeko, iya. Jeko itu 80-an ke sini tuh, kan? 70 80 terus itu ke sini. Oh, berarti Om dari kecil ini sama Bapak nih sudah diajarin tradisi ya? Dasarnya tradisi. Karena Bapak salah satu pengamat, budayawan, pengamat tradisi. Tradisi masa itu. Sempat bawa tim juga masuk ke Jakarta sini toh. Om bisa cerita sih pengalaman dari sana sampai ke Jakarta dulu, atau dari Papua langsung ke Jakarta, atau bagaimana? Belum, kakak laki-laki dia kuliah di ISI toh. Oh, ISI Jogja. Iya. Terus karena terjadi ya satu dan lain hal, akhirnya dia kena celaka di tahun 2002 pulang. Tapi saya keinginan memang harus masuk di sekolah seni karena sudah biasa menari-menari itu. Iya. Kebetulan di Papua masa itu kan belum ada. Iya. Belum ada sekolah seni itu. Jadi Bapak ke Jakarta bawa brosur 2005 kah? 2000 itu bawa brosur sekolah kesenian di Jogja sama di Jakarta. Saya tertarik sama yang Jakarta. Oh. Jadi sudah sama masuk di IKJ. Ya, Institut Kesenian Jakarta itu. Berarti Om ke IKJ itu tahun 2006. 2006. Jakarta 2006. Sudah ambil Fakultas Seni Pertunjukan FSP, jurusan tari. Sebelumnya di sana tuh sudah sering pentas apa? Iya. Sudah pentas dari waktu zaman TK ke SD itu sudah ikut karnaval, sudah ikut pentas. Kebetulan kakak pelatih dance juga. Dulu kakak nama grupnya Anker toh. Kakak nama grup Anker, pelatih kakak nama Peter. Biasa dia panggil Icat. Kalau di Sorong tuh panggil Icat. Oh, iya. Terus ikut proses latihan sampai akhirnya kenal teman-teman dari berbagai daerah lagi, kenal teman-teman ini. Sudah datang lagi ke kampus lagi, bergaul lagi lebih. Berarti Sabal, ini balik ke belakang dulu. Kakak dulu grup nama Anker. Itu lumayan ternama di situ di Sorong. Anker tuh tadinya dibilang anti kenakalan remaja. Oh. Begitu. Kenakalan dalam tanda kutip ya dibalas. Sekarang dia bilang Anker anak keren gitu. Ya begitu katanya. Anak keren. Jadi di masa lebih formal lebih tahu itu. Gitu. Berarti pas Om ke sini Om kuliah ambil FSP itu ya? Iya, FSP, Fakultas Seni Pertunjukan, IKJ. Terus Om di Jakarta? Jakarta saya gabung lagi dengan beberapa komunitas itu. Di situ ada main dengan teman-teman di Street Pass, di Animal Pub itu. Oh iya, Street Pass ya dulu. Satu kakak Jeko juga Animal Pub itu. Terus main lagi dengan teman-teman yang dari Maluku juga sudah gabung. Ketong ada di Otista, Keke Crew. Iya. Ada kakak Tommy yang lain semua di situ. Terus gabung lagi dengan sudah sampai gabung nih sekarang dia teman-teman mau Lukas, kakak Saul yang lain semua. Ya itu pergaulan itu bikin saya jadi bergaul. Ya akhirnya bisa dapat teman-teman dari lintas disiplin yang ada, tidak hanya dari dunia tari saja ta? Iya. Ada teman-teman dari film juga karena kebetulan saya di kampus juga bergaul dengan teman-teman di film, bergaul dengan teman-teman di teater, fotografi, begitulah pergaulan lah. Pergaulan jadi kita jadi kenal teman-teman luas. Ada dari Aceh, ada dari Berarti di kampus itu selain Om kuliah tuh berarti udah gabung sama komunitas-komunitas itu buat beberapa. Nah, lomba atau buat event-event? Untuk latihan saja, kadang kita cuma latihan eksperimen cari-cari. Ada juga untuk event. Ada kompetisi, ada ikut pameran karya. Jadi berarti komunitas ini dia punya manajemen kah? Iya. Komunitas yang itu bisa lihat kayak macam B-Boy Indo, kita lihat itu ada punya manajemen juga sendiri, ada juga Animal Pub punya sendiri, Street Pasta. Itu kadang yang sudah memang dibuat sih dari teman-teman juga sendiri yang sepakati untuk bikin manajemen, ada juga dari teman-teman dari komunitas lain juga toh. Iya. Om sering ikut lomba tidak? Itu sudah biasa, sering ikut lomba juga. Ikut lomba tuh saya ingat ini kan kita bicara di timur toh. Saya ingat waktu di timur di Ambon itu Om sempat ikut 2007 ya. 2006, 2007. 2007 ke 8 ya, 2007. 2007 ke 8. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa buat mengikuti lomba di Ambon tuh? Sebenarnya tidak ada perjalanan ke Ambon juga. Barangan tua nih, Fadil nih Bapak nih kan dapat tugas. Bapak di Pertamina, dapat tugas di Pertamina Wayame. 1-2 tahun itu mutasi ke sana.
Sudah akhirnya saya liburan, nah saya pengen ke Ambon. Kayaknya dia bilang Ambon nih tempat teman-teman yang dance nih banyak. Iya. Anak-anak yang menyanyi, yang nari nih banyak. Ya sudah, saya kebetulan masuk dari sini pas libur. Saya langsung libur dari sekolah nih, saya langsung semester tuh saya pulang ke Ambon. Di Ambon saya cukup lama dan bahkan saya tidak mau balik ke Jakarta. Iya. Karena saya lihat antusias teman-teman yang menari nih banyak. Terlalu banyak daripada jadi saya semangat itu, aduh ini kayaknya di Ambon sudah nih, sudah. Ya, tidak usah pergi kemana. Terus lebih banyak saya keliling-keliling tempat ini, kemana-mana antusias teman-teman menari, dance, khususnya lebih ke hip hop atau modern tuh. Teman-teman di Ambon tuh lebih antusias sekali. Euforia tuh lebih banyak. Menariknya kalau kita ke Ambon masuk ke dapur gedung-gedung pertunjukan itu, gedung pertunjukan bukan, karena hampir semua wilayah timur tuh belum ada gedung pertunjukan tari khususnya. Betul. Kebanyakan pakai gedung-gedung olahraga. Oh, gedung olahraga. Olahraga katanya gedung serbaguna. Iya. Nah, ini saya pikir ini penting juga ya untuk bapak-bapak di sana lihat, untuk kalau bisa ada gedung-gedung pertunjukan juga di wilayah timur tuh. Penting sekali untuk, karena teman-teman bakat nih banyak, apalagi bakat-bakat dalam bidang seni. Berarti mungkin untuk dinas pariwisata dan kebudayaan harus diperhatikan. Saya pikir mungkin gedung pertunjukan penting sekali untuk gedung pertunjukan. Seperti kita lihat di sini ada Taman Ismail Marzuki, ada gedung Geraha Bakti Budaya, gedung Kesenian Jakarta, GKJ di Pasar Baru. Ya itu saya pikir gedung-gedung kayak gitu kita mesti menjadi inspirasi untuk bisa bangun tempat yang sama mungkin di wilayah-wilayah timur ya. Salah satunya mungkin teman-teman di Maluku, di NTT, di Manado, itu mungkin ada. Karena sayang sekali pelaku-pelaku kesenian budayawan banyak tapi tidak ada ruangnya. Betul. Tidak ada ruang-ruang eksplorasi, ruang-ruang kesenian begitu. Terus lanjut ke yang itu. Jadi pas ikut Bapak ini saya langsung ikut event di Ambon tuh 2006 ke 2007. Sudah dari situ tuh ikut event tuh berapa kali naik event di situ, terus berapa kali juga tidak ikut karena ternyata hampir rutin tuh. Zaman masa itu tuh bisa lomba bisa kompetisi atau event di Ambon tuh bisa 1 bulan tuh bisa ada 2 pertunjuk, bisa ada 2 kali lomba. 2 sampai 3. Iya, itu masa itu. Dengan minimnya budget, dengan minimnya keuangan, tapi semangat muda anak-anak itu. Semua patungan tuh. Ya. Biasanya gini, biasanya ojek patungan. Kakak-kakak di kompleks biasanya udah ada kurang berapa? Segini. Akhirnya anak-anak kayak semacam bikin basar begitu. Basar cari dana. Iya. Walaupun tidak ada respon yang cukup ini dari mungkin pemerintah, mungkin terlambat juga atau apa, tapi semangat anak-anak ini betul. Ya itu. Maksud saya itu sangat penting. Itu penting untuk kalau bisa lebih dilihat lagi semangat itu. Sudah berjalan waktu begitu terus ikut event. Ada beberapa event yang saya tidak ikut lagi, tinggal saya hampir kurang lebih tinggal selama 3 bulan apa 4 bulan. Event pertama yang ikut di Ambon? Event festival pertama, apa waktu itu ingat? Aduh, apa festival apa saya lupa ya. Sex Pistol bukan ya? Iya semacam itu ya, festival Sex Pistol kah? Iya saya lupa, saya kurang. Kalau tidak salah, yang bikin dari mana? Ada rokok juga Sampurna kah? Ada ini juga. Oh sponsornya? Ya, ada juga. Tidak usah disebut lah itu. Maksudnya hal-hal yang menurut saya dikasih ruang-ruang seperti itu toh. Iya. Itu yang bikin akhirnya ikut rutin. Sebenarnya yang bikin saya dapat banyak teman sampai bisa kenal saudara brother di sini. Bisa kenal teman-teman yang lain juga karena dari sekali pentas tuh. Menari. Semua tuh karena menari. Tapi Om kok sekali pentas langsung kok nama tersebar di satu kota Ambon. Aduh, itu menarik. Iya, Bugi Papeda kan? Itu menarik. nama tersebar satu kota Ambon. Di Ambon tuh kenapa dance itu paling bergengsi karena sekali naik dan juara. Itu fakta. Itu semua pasti kenal. Itu fakta. Teman-teman betul. Sekali-sekali harus ke Ambon, harus ikut. Harus lihat pertunjukan di Ambon. Baik itu musik maupun tari harus ikut. Itu mungkin buat teman-teman semua di daerah Ambon yang 2007 yang sering WhatsApp saya waktu itu buat ada nih Bugi Papeda dari Papua. Ini dia nih. Kita sudah ketemu. Tapi memang menarik tuh. Tapi Om waktu itu juara apa? Waktu itu sih saya juga juara 1 toh. Waktu solo untuk solo ya. Final waktu itu langsung bikin di Gedung Serbaguna kah? Saverius kah? Oh Saverius ya. Saverius itu Saikoji yang datang juri. Ya itu pas itu juara. Terus ikut lagi ada event lagi 1. Itu saya juara 2 lagi. Oh. Juara 1 saya lupa, abang siapa saya lupa. Terus setelah itu beberapa event saya tidak ikut tuh.
Iya. Saya tidak ikut, saya nyanyi sampai apa bapak nih suruh kok harus pulang, harus lanjut kuliah. Sudah keasikan ya. Aduh ini nih antusias teman-teman, karena saya lihat teman-teman dance paling banyak ini kan di Ambon toh. Iya. Jadi itu yang saya bilang, aduh saya kayak tidak mau balik lagi kah. Tapi mau tidak mau ya harus balik. Harus balik karena tujuan utama kan bapak bilang mau menari, tapi kalau tidak punya legalitas tuh ya sama saja kita butuh. Iya, betul. Ya, terus selalu di masa-masa itu saya lihat, ya saya tidak tahu tapi ini dari pengalaman ya, baik di Papua, ada beberapa di masa itu saya bilang mau pergi kayak sekolah keluar, sekolah kesenian apa gitu, ada beberapa orang tua atau teman-teman yang selalu bilang, katanya orang tuanya juga mungkin dong punya niat yang sama, pingin sekolah juga keluar apa, sekolah kesenian apa, tapi ada pandangan yang bilang nanti mau jadi apa, sekolah kesenian tuh betul. Mau jadi apa, tidak akan menjamin kau di daerah karena belum ada apa wadah atau badan itu yang mengurus itu ya. Tapi dampak efeknya ya sedikit demi sedikit ya, saya rasa kalau kita tekuni, kita serius, ada dampaknya. Tapi maksudnya gini Om, saya tanya sedikit mengenai Tom punya profesi dance ini bisa tidak menghidupi ketong ke depan? Ya ini yang bilang, ini menarik karena ini yang bicara mengenai profesi ini sekarang kan rata-rata kita di daerah itu melihat dance itu hanya sebatas hobi. Hobi, ya betul. Kita bukan lihat sebagai lapangan kerja, kita bukan lihat sebagai ini yang kadang mesti teman bapak-bapak dan juga yang di pariwisata saya harap bisa memikirkan ini baik untuk kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain toh. Iya. Yang punya bakat ini. Karena memberikan ruang, karena di Jakarta nih kita sudah tidak lihat itu sebagai, di kota-kota besar tidak lihat sebagai hobi. Ini sudah memang lapangan kerja. Iya betul, profesi. Di mana-mana orang ada kontrak kerja, untuk menari kemana ada kontrak kerja, mau kemana ada ini. Jadi itu jangan lihat sebatas, ini gampang adik-adik nih saya ajak mereka, jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat gampang begitu. Nah, lihatlah itu menjadi satu profesi yang bisa menjamin juga. Iya. Karena saya lihat teman-teman rata-rata keluar. Karena apa? Kalau profesi ini kan di timur semua nih bisa dance. Bisa. Dan sangat, banyak tuh. Sangat. Mungkin banyak yang tidak dapat wadah di situ juga. Ya, kayak dulu mungkin kalau di Jakarta mungkin lebih ke show-show di mana-mana, punya kerjasama dengan sanggar-sanggar. Ya. Tapi kalau kita waktu di Jawa Tengah sama Jawa Timur itu, kita cari uang tuh cuman di yang juara. Kalau kita tidak juara, kita tidak dapat duit. Itu hal-hal kayak begitu. Karena mungkin kita tidak dapat jalur ke situ buat akses buat show-show. Karena kita tidak dapat jalur situ. Betul itu. Dan rata-rata yang saya lihat pas saya di Jakarta ini baru saya lihat, ternyata di Jakarta dancer sangat dibutuhkan di mana-mana. Dan banyak eventnya tuh. Nah itu yang Om lihat, maksudnya Tong ini kan banyak yang bisa dance, tapi Om bilang kedepannya nih kan kalau di Jakarta mungkin profesi itu bisa jadi profesi, tapi untuk daerah bagaimana Om? Ya saya sampai sekarang ini belum apakah terasa. Bisa jadi profesi di daerah belum juga? Terasa, tapi menurut saya harus belum terasa, dan itu sangat bisa jadi profesi. Masa kenapa di Jakarta saja yang masih sama-sama wilayah Indonesia sudah terjadi itu bukan ke luar negeri, masih sama-sama, masa di Jakarta saya bisa, kenapa tidak? Baru di mana itu istilah undang-undang dasar keadilan sosial tuh, di mana istilah itu tuh? Kalau tidak setara ada, atau kenapa program di sini di Jakarta bisa jadi, Jogja, Surabaya bisa, kenapa di Ambon tidak bisa, kenapa di Papua tidak bisa? Iya sih. Kenapa ini kan menarik, hal-hal yang dimana harus disetarakan, baik itu dari kebudayaan, baik itu dari politik, hukum saya rasa harus disetarakan. Berarti ini memang harus ada ini khusus dari Dinas Kebudayaan juga. Harus ada perhatian khusus. Jadi biar anak-anak di timur sana juga ada wadah itu, buat bukan sekedar hobi tapi menghasilkan juga dari apa yang dong kerjakan tuh. Ruang-ruang kreatif tuh. Iya. Itu penting sekali. Terus kalau di Jakarta nih kan Om belajar waktu itu sama siapa? Saya belajar dance modern nih. Beberapa banyak sih. Salah satunya juga kayak kakak Jeko. Iya. Terus lihat-lihat video juga. Referensi langsung dari video juga. Luar juga. Kebetulan juga sudah punya basic dasar dari daerah toh. Iya. Dari Papua dulu yang tadi kita baru bilang kayak hammer begitu kan menjadi metode juga gerakan untuk ketika sampai sini baru mulai belajar basic. Ternyata
di hip hop dulu Michael Jackson yang begini-begini itu dong bilang locking punya poin. Iya betul, poin. Kita tahu dulu yang Michael Jackson begini sebenarnya ini poin ini. Locking itu poin toh. Iya. Gitu-gitu. Tapi istilah-istilah itu yang kita tidak terlalu paham. Iya, dia punya Michael juga ada pakai pop juga tuh. Ya, ada punya pop. Ya itu kan istilah yang kita banyak tidak tahu, ya itu kita cuma bikin. Iya. Padahal soal penghafalان gerakan, soal anak-anak timur tuh hafal. Maksudnya cepat, iya. Dan cepat itu cepat sekali. Cuman istilah nama-nama gerak tuh belum terlalu paham ya. Iya. Belum terlalu paham. Mengerti tidak, tapi pahamnya belum. Dalam dunia hip hop, Om sendiri lebih ke fokus ke mana? Saya hip hop basic dasar kan lebih ke ada locking, ya, ada lebih ke papin sih. Papin ya? Papin. Saya dari dulu memang suka papin. Berarti ton dua sama. Tidak membatasi tidak membatasi tubuh juga tapi memang basic dasar saya lebih suka sampai saat ini papin. Tapi teknik dasar dari papin itu sendiri ada tidak Om? Ada, iya itu ada ya? Sebenarnya lihat papin itu lihat kayak kita lagi mempelajari anatomi tubuh kalau saya lihat, karena ada kita tahu di sini mana yang ototnya yang bergerak. Oh ini saya lagi kasih gerak ini saya lagi kasih gerak pergelangan, ini saya kasih lagi gerak pinggang atau dada, torso. Iya. Jadi satu hentakan bisa berapa organ tubuh bergerak? Iya. Hal-hal seperti itu menarik gitu. Biasa kalau dulu saya belajar dari siapa tuh satu hentakan bisa 9 organ tubuh. Iya. Kalau tidak salah ya. Maksudnya ini saya belum tahu dia punya basic dasar yang pasti itu apa. Biasanya cuman kayak kita harus bentuk bicep kan biar bisa naik kan? Iya, betul. Kadang saya dulu biasa sering bangun mau belajar papin, bangun push up, tahan tak, push up, tahan tak gitu-gitu. Dia cari untuk dia punya teknik toh. Iya. Jadi dia punya teknik otot. Ada nafas. Popping, nafas juga. Ada strobing, ada stomp begitu ya. Ticking. Iya. Toh. Vibration toh. Kita tahu itu. Ya, ticking tuh tak. Iya. Gitu. Kayak frame per frame dalam foto lah. Ya, kita lihat kayak gitu. Dia bilang apa kasih ya itu sudah. Iya. Next dan kasih bukan next tapi kasih cepat rewind rewind. Terus slow motion kan. Kita tahu itu waving gitu kan, itu basic dasar sebenarnya, dan itu saya rasa sudah dilakukan sebelum kita orang juga Tom punya senior yang kita sudah dibikin, cuman namanya tidak terlalu sama tidak tahu. Fokus kayak dia tidak fokus gerakan kayak pop itu pop semua tuh dia tidak fokus, dia paling ada campuran dikit masuk ke modern ke hip hop lagi campuran dikit masuk ke terus om waktu di Jakarta nih momen-momen apa yang di dance yang Om ingat yang paling berkesan? Momen yang paling berkesan tuh dalam dunia tari lah. Dunia tari. Ya bisa dapat teman banyak. Salah satu momen yang paling berkesan dengan menari nih, saya bisa dapat teman banyak dari segala macam segala macam suku, ras, apapun tuh. Momen berkesan tuh ketika semua kumpul. Nah itu momen yang paling berkesan. Kalau kumpul ya kayak begini asik cerita. Kadang di balik cerita ya begitu. Ada cerita pengalaman empiris tuh, pengalaman pribadi. Yang ketemu bisa berbagi satu dengan dia pengalaman ya dia di depan kasih workshop belajar. Ternyata dunia tari itu luas juga. Tidak hanya kita lihat teman-teman dari musik apapun juga tari juga dia. Karena dulu ketong lihat perkembangan ketong punya orang tua kalau saya lihat dari dulu nenek moyang dong itu juga bukan hanya dipisah-pisahkan menari, kadang kayak orang asmat itu sambil pahat saja dong bisa sambil menyanyi sambil menari. Begitu saya lihat juga begitu, kadang-kadang jadi dong sudah gabungkan dong punya tubuh tidak hanya menari, dong juga bisa menyanyi, mereka juga bisa berkreasi, bisa ini asmat sambil menari. Iya kadang begitu bisa menyanyi vokal sambil menari. Sebenarnya dong punya kesenian daerah kan begitu. Tidak dipisahkan mana menari, mana musik, mana tidak toh. Tapi memang sudah itu lihat saja dong menari apa tuh kan sudah sambil menyanyi. Iya betul. Dengan tidak sengaja dong sudah sambil berteater. Gerakan tubuh jadi lentur di situ. Makanya kenapa orang bilang orang timur kok kalau dance kalau goyang tetap juara aja. Karena memang basic dasarnya dari tarian tradisional juga udah diajarkan seperti itu. Betul. Kayak di Papua tuh kan apa? Yang ini? Asmat. Ya, asmat punya tuh toh. Itu kan tarian daerah tuh cuman menarik karena memang bagus sih Depo. Itu sudah gerak-gerak dasar itu bikin jadi kekuatan tadinya. Kenapa orang timur bisa cepat dapat ini dengan sistem luar, maksudnya kayak gerakan-gerakan hip hop ini. Kenapa?
Karena kita punya budaya tuh dinamis. Iya, betul. Budaya dengan tang, ada yang begitu. Ini sudah biasa lompat-lompat. Iya, jadi iya. ketika masuk ke gampang. Lihat, cepat, gampang. Iya, Respon sesuatu tuh cepat. Lihat hammer, lihat apa tuh cepat. Karena memang tidak jauh. Iya, kemarin saya dengar Om juga sempat tari di PON juga ya. Oh iya, kebagian. Itu berapa penari yang dari Jakarta? Itu hampir 3.000. 3.000 penari 3.000 penari karena kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang ada di wilayah Papua di wilayah Papua di Jayapura. Iya. Juga ada beberapa sanggar dari luar daerah. Sama komunitas juga gabung. Oh. Nah, sama ada tim dari Jakarta itu tim asisten koreografer, yang koreografer gabung dengan teman-teman dari ISI, Sekolah Seni Seni Indonesia tapi yang di Jayapura. Teman-teman Papua yang itu ya dikasih kolaborasi, baru bikin konsep. Jadi total 3.000 penari. 3.000 setiap adegan. Sampai selesai event di sana? Ya, sampai selesai event. Waktu PON itu angka tentang Papua kan 7 wilayah adat, tapi masih kemarin dibikin 2 wilayah adat, jadi Papua dengan Papua Barat. Yang diangkat karena PON-nya di Papua. Jadi angka tentang 5 wilayah adat saja. Jadi 5 wilayah adat itu ada Tabi Mamta, itu bagian Jayapura sana. Tabi Mamta, terus Lapago, Mepago, Saireri, pesisir, terus satu lagi Animha, Asmat di bagian atas. Itu nama-nama wilayah adat, wilayah-wilayah adat di situ. Tapi saya lihat kan kalau komunitas pada dasarnya yang suka-suka latihan di IKJ itu kan kadang event-event di luar negeri juga tuh Om tuh. Ya. Itu Om juga sempat ke sana juga? Iya, sempat beberapa kan. Saya pertama masuk kan di IKJ itu bisa bilang anak tari itu cowok tuh jarang sekali. Iya, bisa dihitung, paling cuma 2 orang, paling cuma 5 orang. Masa sih? So angkatan waktu itu masuk cuma hampir 13 atau 15 orang. Tapi tidak semua selesai karena pergaulan dah. Iya. Jadi yang lulus tuh bisa dihitung cuma 3 orang yang lulus tuh. Khususnya di jurusan tari. Khususnya jurusan tari 3 atau 4 orang. Tapi prosesnya itu yang berkesan. Berkesan karena kita bisa kenal dari teman-teman dari daerah lain. Jadi sebenarnya tidak lulus itu bukan karena ini, bukan karena mana, tapi banyak kerjaan kali. Iya. Tidak berprinsip tuh banyak karena banyak kerjaan. Karena di IKJ itu saya tahu beberapa, saya berteman juga sama anak-anak IKJ bagian teater, bagian film. Jadi bagian musik juga ada beberapa. Jadi yang paling ribet di IKJ itu karena bertuburkan kerjaan. Ya. Jadi event sampai lupa kuliah. Ya. Betul, itu yang bagus kan. Suka asik terima uang tuh. Ada istilah IKJ begini, apa? Prioritaskan apa? Duluankan PY daripada kuliah. Karena PY yang bisa membayar kuliah. Itu istilah. Karena PY yang bisa bayar kuliah. Kalau kau tidak job ya bagaimana kau bayar kuliah? Betul. Langsung gitu. Tapi bagus, menarik. Tapi Om, waktu kayak event di luar tuh event apa Om biasanya kalau dance di luar? Sampai itu, kemarin kemana Jom? Itu kemarin terakhir bantu Mas Gari Nugroho tuh. Iya. Tom pentas di The Planet Asia di Australia sama kemarin di Jakarta, di Melbourne kah? Iya, sama bantu kemarin terakhir ke situ. Sebelumnya kan bantu profesor lagi ke Mas Don tuh ke Ceko sana. Ceko kemarin. Emang dari kampus itu ya? Iya, dari kampus. Kenal begitu. Sebenarnya kayak begini, kita duduk teman-teman begini, ini bagian dari kontemporer. Tapi ini belum dirumuskan, belum dibikin jadi struktur. Kalau sudah bikin jadi struktur, ini bagian kontemporer. Kau ini kontemporer. Iya. Saya ini kontemporer. Saudara dia kontemporer. Kau sudah bisa mengenal ini, bisa swab. Dulu kan tidak. Iya. Kau bisa mengenal. Kau sudah di dalam suasana kontemporer, urban. Kau sudah bergaul dengan suasana kota. Tapi nafas itu spirit tradisinya selalu kuat di kau. Tiba-tiba kau bisa bicara Ambon. Iya, betul. Itu kontemporer sebenarnya. Itu menurut saya sebenarnya hal-hal begitu yang kadang ketong tidak. Apa yang anak-anak otodidak tidak dapat di yang bro sebagai ini Om sekolah Akang. Secara tari yang salah satunya ruang kesenian kayak tadi. Yang tidak dapat. Di daerah tuh kita kadang tidak dapat ruang kesenian itu toh.
Kenapa saya ulang lagi? Karena memang itu fakta. Banyak senimannya, tapi tidak ada wadahnya. Wadahnya, iya betul. Banyak budayawan, tapi tidak ada wadahnya untuk dorang ekspresikan dong punya kreativitas, toh? Tapi di Papua juga tidak ada wadah. Apa sekarang sudah ada? Tidak. Papua nih kemarin baru di Jayapura. Jayapura baru dibikin ruang kreatif yang dari Jokowi program kan? Iya. Ada ruang kreatif itu di samping stadion NMB. Itu baru dibikin. Katanya saya dengar sih nanti mau lintas semua nih wilayah timur, termasuk Maluku, termasuk Flores, Manado. Iya. Nanti nih bikin ruang kreatif. Iya, masa gue tiap kali event pasti kita gunakan gedung olahraga. Ikut kita olahraga. Begitu. Memang walaupun sekarang ini masuk olahraga. Mungkin dong pikir itu termasuk olahraga tuh. Jangan kita bisa lihat masa di Jakarta sekian lama tahun, puluhan tahun sudah berdiri gedung-gedung pertunjukan. Kenapa? Tapi sabar Om, saya mau tanya nih. Kemarin PON itu dance ini masuk dalam itu sih? PON di Jawa Barat yang masuk. Sekarang kemarin juga Jawa Barat sih, Bandung yang masuk. PON kemarin tidak, itu cuman dance ini tidak masuk. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Ya, setahu saya tidak masuk. Berarti dia bukan termasuk cabang olahraga juga ya? Sekarang masuk. Masuk sekarang? Masuk, tapi kemarin waktu PON di Papua itu dia tidak masuk. Saya tidak lihat. Tidak. Iya, soalnya kalau ada pasti dari Indonesia punya paling banyak. Kemarin ini Fornas, Kormi ini Komite Olahraga. Iya, Kormi olahraga masyarakat begitu. Olahraga masyarakat gitu, Kormi kalau tidak salah. Masyarakat Indonesia olahraga apa itu semua tuh. Sekarang mau lihat sudah mulai kayak poco-poco, mulai masuk, mulai masuk tarian nasional, mulai masuk begitu. Kayak tarian apa lagi? Apa teman-teman yang ini kemarin ikut Fornas yang tarian, tadi saya bilang kreasi kayak kreasi Nusantara masuk juga. Terus itu sudah teman-teman dari berbagai daerah juga yang bikin dong punya tarian, kayak Bandung punya lagi asal nama tariannya. Itu sudah masuk dalam itu, konsep itu. Fornas. Menarik soalnya. Sekarang baru mulai diangkat kembali, itu pun juga karena bukan masuk dalam olahraga berprestasi toh. Iya. Ini kan belum masuk, dia masuk dalam kategori olahraga tapi belum berprestasi. Kalau prestasi itu kan kayak macam orang fighter, bulu tangkis, itu sudah berprestasi. Nah mungkin melalui proses-proses ini kedepannya ini, karena dia bakal jadi nanti jadi internasional juga, tidak hanya nasional. Mungkin bisa keluar bersaing. Tapi kan udah banyak kejuaraan dunia. Kebanyakan kan begitu. Kompetisi yang program pemerintah tuh hampir semua lari ke kompetisi, bukan semacam ruang pameran begitu, bukan. Iya. Setahu saya. Tapi Om pernah tidak ikut kompetisi yang mewakili Indonesia? Kompetisi sih tidak, belum pernah ikut mewakili Indonesia. Tapi kalau pameran iya. Semacam pameran karya kayak tadi saya bilang, karyanya Mas Garin itu perwakilan juga karyanya ini. Berarti kompetisi karena ada beberapa kan kayak dancer yang kita lihat mereka keluar buat ikut kompetisi di luar kan. Kayak kemarin kayak Semi Blank kan sempat ikut kompetisi di Jepang ya. Ada ikut ya. Jepang. Tapi saya tidak tahu itu dia bawa nama ini dan itu difasilitasi apa dia memang cuma sengaja pakai sendiri. Nah itu dia makanya. Apa dia sengaja karena ada dari. Kan ada yang begitu, anak-anak cuma karena punya semangat saya sudah kita pakai nih. Tapi tidak. Makanya yang saya mau nanya dari Om, apa Om punya pengalaman itu tidak? Kalau punya kan bisa berbagi tuh. Apakah itu didanai dari pemerintah atau? Kebanyakan pertunjukan. Pertunjukan yang perform, bukan kompetisi ya. Langsung dong undang, ikut karya. Ikut pentas. Kebanyakan begitu. Om punya pandangan dance dulu dan sekarang? Menurut Om bagaimana? Berubah sih, betul-betul karena banyak pengalaman tubuh toh. Ikut teman-teman dari Sumatera juga latihan, ikut teman-teman dari Maluku, dari Jawa, dari apa. Terus masuk kampus sendiri kan punya tiap mata pelajaran kan begitu. Ada tarian Sunda, ada tarian Jawa, ada tarian Aceh, ada tarian Minang. Semua tarian daerah kita harus belajar. Jadi kayak Saman, Sedati, Aceh itu ada Saman cowok di sini, ada Sedati toh. Yang ini yang cewek itu Sedati. Yang cewek Sedati apa Saman? Cewek itu yang Saman, sebenarnya cewek yang di bawah. Saman tuh yang cowok tuh yang di atas, Sedati yang di atas. Yang gini-gini. Terus Aceh punya Minang punya Baraba, Piring.
Ini Tom balik lagi. Ini memang dia lompat-lompat jauh, belum balik lagi. Aman. Yang penting jalan toh. Memang biasa begitu. Orang suka ada begitu. Pikiran lompat-lompat tapi nanti dia sambung. Lagi. Nanti dia balik. Om, kompetisi di Sorong itu banyak kan tidak Om? Zaman itu yang Om masih di Sorong? Tidak. Tidak ada? Ada banyak juga. Tapi tidak seperti kan di timur kita bilang disco, sentau di sana. Ya. Iya disco sudah. Iya disco tuh. Disco tuh sebenarnya. Iya. Disco baru mulai masuk tuh, orang mulai. Maksudnya di sana kompetisi kurang tahun segitu, tahun yang Om. Sebenarnya iya kalau bisa karena saya mungkin bandingkan kayak kalau dibanding maksudnya karena saya ke Ambon ini juga jadi. Iya. Memang kalau bilang banyak sih banyak juga tapi tidak sebanyak Ambon sih. Tidak sebanyak itu. Banyak juga. Iya tapi pendapatan dance Jakarta bagaimana Om menurut Om? Berkembang sekali sih. Berkembang kompetisi sekarang cuman karena masih tetap untuk bikin kompetisi biasa sekolah untuk lintas ini jadi komunitas jadi kadang bikin seperti lomba ya gitu apalagi sekarang masuk K-pop lagi K-pop ini kan Korea lagi udah tambah berkembang lagi iya dari anak-anak daerah kan banyak yang dari timur sana mau ke sini takut dia punya keahlian tidak terpakai di sini. Nah itu sebenarnya problem tuh untuk dilihat sebenarnya. Problem untuk harus ini kan tanggung jawab sebenarnya untuk tanggung jawab bukan hanya kita seniman untuk bukan tanggung jawab kita saja teman-teman seniman yang ada di Jakarta tapi ini juga kan tanggung jawab kita bisa lihat ke pariwisata atau bagaimana teman-teman punya bakat dari daerah datang tidak ada ruang lagi. Iya. Rata-rata kan semua datang itu kan pasti kalau yang baku-baku tanya pasti mereka cuma udah ke IKJ. Kan di situ kan banyak. Di situ banyak dan biasa latihan juga di situ tuh. Itu kira-kira bagaimana Om kalau misalnya ada anak-anak yang baru pingin datang buat profesinya lebih ke dance, nari-nari buat dapat uang, apakah bisa langsung datang situ kenalan dengan teman-teman di IKJ buat masuk gabung atau bagaimana? Sebenarnya menurut saya sih sebelum datang dia harus sudah punya kenalan atau dia punya abang-abang yang di sini sudah lama, kakak-kakak istilahnya atau bumbung yang sudah lama, yang mungkin koordinasinya ke situ biar lebih tahu situasi Jakarta seperti apa, situasi kota seperti apa. Karena kalau cuma mau datang masuk langsung biasa saya merasa dia kenapa cepat mau pulang lagi? Karena dia adaptasi kurang. Adaptasi dia butuh tahu dari senior yang ada. Karena prosesnya terlalu cepat, instan ya. Iya, betul. Dia butuh tahu. Kayak Bung ini kan saya butuh teman-teman adik-adik dari sana kan butuh tuh. Oh ya ada kakak di sini, ada abang di sini nih. Bagaimana saya bisa datang untuk? Iya. Arahkan ke situ dulu. Oh masuk ke sini. Dulu saya masuk di EVAF juga saya jadi tim cadangan. Iya. Pasti. Awal-awal tim cadangan kasihan. Tapi itu proses tuh. Itu proses. Tapi Om kalau saya datang tuh kalau saya merantau tuh saya tujuan satu, dance. Hampir semua ya, kenapa cuma? Karena dulu saya ikut teman-teman. Dari SMP saya ikut dance sampai selesai SMA tidak pernah juara Om. Kan grup kan banyak di Ambon tuh. Dulu masih zaman saya itu masih sekitar 300 sampai 400 grup. Tuh main pernah salah, tapi pernah juara Om. Saya punya tekad satu buat saya pun teman-teman, saya bilang gini, tunggu saya habis sekolah, saya keluar, saya balik, saya kasih juara. Balik itu saya bikin grup boy dance di Ambon sama EVAF dance itu. Akhirnya juara 1 tahun berturut-turut. Mantap. Menarik. Jadi lebih ke situ Om. Tom punya tujuan rata-rata dari Ambon tuh kan ke luar nih kan cuma buat dance kadang-kadang. Itu betul sih wajar. Itu rata-rata begitu teman-teman dari sana semangat tuh. Tapi kembali lagi itu tidak ada ruang. Iya. Ya mau tidak mau datang harus tinggal dengan kakak abang atau siapa yang ada sini teman yang kita tahu yang satu. Pokoknya frekuensi ya sudah langsung. Ikut arus aja tuh. Iya pasti. Pasti. Tapi ini Om kembali lagi. Om ini ke depan ada mau bikin apa? Oh iya. Ini 22 besok. 22 Agustus. Ya. Ini ya dengan teman-teman ada Profesor juga Sardono, dia bikin karya di Arjok, Jogja. Iya. Arjok itu ya kita ada pentas, itu kolaborasi dengan teman-teman dari yang bikin tato nih, Mentawai. Teman-teman Mentawai ini. Iya. Ada beberapa orang ada datang ikut kolaborasi dengan teman-teman dari berbagai daerah, perwakilan dari Papua, ada teman dari Aceh, ada dari Kupang, ada dari Maluku, belum tahu lagi siapa. Nanti kita ada itu di situ, combine di situ ada kolaborasi pentas, tapi tanggal 25, 26 di Arjok
terus Oktober. 25-26 Oktober. Agustus itu yang di Arjok besok 25. Oh, Arjok ya? Arjok ya, di Jogja. Jogja. Mungkin teman-teman yang di Jogja mau nonton? Ya, nanti datang nonton di Arjok. Ya. Arjok, iya. Arjok jatuh. Itu karya dari tulisan karya Mentawai. Oh, Mentawai. Iya. Mentawai gitu betul. Terus teman-teman, buat bulan Oktober? Oktober tuh dari PKN kah? Pekan Budaya Nasional. Iya. Pekan Kebudayaan Nasional. Kebudayaan Nasional, iya. Dan buat di sini juga dekat Otistas itu, selalu nama tempat. Itu ada gedung tua kah? Iya. Kemarin kita ada pergi lihat, ada gedung tua di situ. Wisma bukan Wisma apa dulu yang? Iya Wisma kah? Iya, yang dulu sempat dibangun terus hancur sekarang itu. Itu dong ada kasih ruang. Itu gedung kosong situ, jadi ada teman-teman beberapa dari daerah juga. Iya. Dikasih ekspresi dong punya karya-karya. Iya. Jadi ada yang ngambil di dalam gedung-gedung itu dari Bandung, dari Palembang, dari Aceh, dari mana. Tapi saya dapat space Papua Barat nih, dapat di depan masuk pintu tuh. Iya. Saya bikin tentang konsepnya bakar batu. Saya bawa tentang konsep budaya Papua yang bakar batu. Kalau pernah lihat orang bakar babi tuh. Iya. Bakar batu. Nah, baru menari sambil tanya, yo, nari itu. Iya. Tapi dia ritual nanti untuk awal itu, tapi setelah itu langsung berubah ritual menjadi ritual hip hop. Anak-anak yang hip hop yang ada. Iya. Ekspresinya begitu, spiritnya saya yang dibawa. Spirit tradisi itu dibawa, tapi hentakan itunya nuansanya hip hop. Itu tanggal berapa? Itu Oktober tanggal 24. Di Otista ya? Di samping Otista kesini. Samping Otista, pokoknya yang mau datang nonton juga di samping bagus, Otista. Menarik, bagus. Itu kerjasama sama Kemenkraf kah? Pekan Budaya Nasional. Oh, Pekan Budaya. Ya, itu lumayan bagus juga karena teman-teman dari segala daerah, tidak hanya masuk di sini, ada teman-teman yang punya ekspresi tuh. Untuk ke depan, sekarang Om kesibukan apa? Ngajar? Begitu masih. Ngajar masih tetap. Dan selanjutnya berkarya. Tetap berkarya ya? Bikin gitu sudah. Tapi lebih ke dunia itu. Maksudnya lebih ke situasi itu tadi, yang tadi saya bilang kontemporer gitu begitu. Berarti untuk ke depan Om tidak pulang ke Papua lagi? Ya pulang. Itu kadang begitu, kenapa kita Sumerantau terlalu ini tuh ya, kadang mau balik tuh pikir juga ya, itu belajar dari teman-teman juga. Beberapa yang datang, kadang sudah dapat ruang ekspresi banyak, akhirnya mau balik tuh kayak aduh nanti saya balik saya mau ngapain begitu. Itu masalah sih, khususnya untuk teman-teman, karena di sana tidak ada ruang itu tuh ya, khususnya untuk teman-teman seniman begitu, seniman budaya yang macam musik, tari atau pertunjukan ya. Iya. Karena tidak ada ruang kesenian di daerah-daerah itu, tidak ada kayak istilahnya Taman Ismail Marzuki. Iya. Tuh, tapi ini kan Papua punya udah ada tuh. Ya itu di Jayapura. Oh, baru di Jayapura. Salahnya ketong di daerah begini bangun ruang kesenian itu di pinggiran kota. Oh, itu salahnya begitu. Sedangkan anak-anak tempat turis mau datang lihat IKJ. Kenapa orang bisa ramai terus lihat kampus di tim itu? Karena sekolah kesenian bangun di dalam kota. Itu harus dibangun di kota, jangan bangun di pinggiran. Karena anak-anak juga mau ke luar kota juga. Itu salah satu. Jauh sekali, orang sebiasa di dalam kota baru. Keluar lagi jauh. Mungkin dari dinas pariwisata dan kebudayaan mungkin bisa dengar akeng tuh. Jangan sibuk terlalu. Dong bisa cari tempat di dalam kota ya, di tengah kota. Iya, itu penting. Ruang kesenian kalau dibangun di pinggiran kota tuh orang aktivitas mau. Iya, karena semua nongkrong kan jauh. Turis mau datang juga orang pikir jauh, transportasi apa juga kan. Tapi itu aspirasi bagus. Harus bikin di dalam kota. Iya. Mungkin ya bikin dalam kota. Harapannya begitu Om. Paling utama itu sih. Paling utama tuh harus dikasih ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang berkesenian. Iya. Supaya kreativitas itu bisa bertumbuh sesuai anak-anak punya. Baru sekarang Om ngajar di? Saya ada ngajar di tim, tapi ngajar biasa, tidak masuk dalam ini. Sama ada sementara di pasca IKJ, tapi cuma workshop. Bukan ngajar belum, tetapi pasca kasih workshop saya. Tapi Om tidak maksudnya sanggar-sanggar tidak? Tidak sih, kadang diundang macam ya gitu-gitu, saya diundang untuk kasih workshop saja, metode-metode saja begitu. Saya pikir Om maksudnya ada kerjasama sama sanggar bikin satu wadah buat
siapapun yang mau itu kan biasa gitu totong. Kayak gini nih sebenarnya sih sebenarnya mau kemana merantau apa, tapi namanya rasa rindu tuh mau pulang ke kampung tuh pasti untuk membangun daerah tuh pasti. Iya. Pasti itu pasti, tapi belum ada saja, belum ada. Kita kadang bikin ini belum ada, kita tahu belum dikasih kesempatan ya, kita maklumi. Kadang tiap 5 tahun ganti pemerintahan, nah ganti juga program tuh, ganti pemerintahan, ganti program. Jadi kita mau masuk juga, aduh. Gitu. Berarti kayaknya Om harus caleg. Itu. Jangan masuk di ranah politik ya. Kita nih masuk di ranah politik. Dia bisa memperjuangkan itu tuh. Iya, tapi memang betul di daerah. Karena kalau misalnya ada yang dari seni nih perjuangkan itulah siapa lagi? Betul. Karena orang-orang yang duduk semua kan orang-orang birokrasi, jadi tidak tahu teknis, tidak tahu pelaku-pelaku seni. Kayak kakak, abang-abang deh yang lain nih kan begitu sama. Aktivitas ini tiba-tiba. Iya, betul. Iya, ketemu pelaku tapi tidak dikasih tempat di situ. Dikasih tempat ya. Kadang ketong sampaikan juga tidak digubris. Betul. Jadi ketong mau berkarya juga susah. Betul. Rasa sendiri tuh tahu. Iya. Saya juga rasa kalau Tahun 2 ini kan dari dance. Iya, kenapa betul. Sampai Tom pindah ke kamera? Iya, kan? Itu karena tidak ada itu. Ruang begitu. Karena itu. Sadari sendiri kan. Karena mungkin karena kita dance waktu itu bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin masih bertahan sampai sekarang ya. Ya. Betul. Karena dulu kan masih bayar kalau ikut event itu cuma 50.000. Betul. Bahkan cuma nasi bungkus. Iya. Bahkan cuma nasi bungkus. Betul. Itu dengar ya. Dulu kita event itu cuma dibayar 50.000. Dengar teman-teman, cuma dibayar 50.000, bahkan cuma dikasih nasi bungkus. Iya. Jadi untuk sekarang yang bersyukur sekali, yang baru-baru datang, terus sudah dikasih job sampai bunyi ratusan sampai jutaan, itu sangat bersyukur. Jangan mengeluh apa yang dikasih. Iya, kadang-kadang anak-anak yang sekarang ini kayak baru ikut terus dapat pulang dapat 100-200 mengeluh. Iya, mengeluh, betul. Ini dapat segini sih. Betul. Padahal dulu kasihan. Tom pergi saja, yang penting tuh dapat makan secukup. Itu mengeluh, betul. Itu betul. Bahkan tidak naik Grab, naik Kopaja, naik ini yang biasa aja itu. Naik angkot tuh kalau saya pinjam teman motor. Betul. Itu proses lumayan. Proses itu. Berarti untuk ke depan nih Om cuman saya ada impian buat bikin apa sih ada. Ini rencana nih kalau bisa ada workshop, terus terjadi kursus-kursus, baru terjadilah sekolah. Oh. Pinginnya bikin sekolah seni seperti apa yang ada di KJ, supaya kasih sekolah seni apa sekolah dance nih? Ya sekolah seni harus fokus. Tapi lebih, ya sekolah seni kan di dalam ada dance, ada vokal. Nanti cari teman-teman dari lintas disiplin lain. Di mana bikin di sana di? Pinginnya di Papua, pinginnya di Papua Barat. Sementara ini ada cerita dan teman-teman yang lain. Ya sama dari keluhan-keluhan keton sama-sama. Iya. Lagi sama-sama. Jadi berusaha untuk rumus. Jadi nanti kasih kesempatan teman musik. Iya. Dia rumuskan dia punya, teman tari rumuskan kumpul yang tari, film kumpul yang film. Itu semua juga bawa dari semangat komunitas anak-anak. Iya. Komunitas fotografer atau komunitas sinematografis, komunitas film panggil datang, dorang rumuskan dong punya. Kita tari juga rumuskan kita punya, musik rumuskan musik punya. Nah itu baru bisa menjadi bikin workshop baru jadi sekolah. Sebenarnya itu semangat itu. Berarti memang rencana bikin di Papua. Harus Papua. Sorong punya juga harus ada. Apalagi Sorong daerah wisata. Raja Ampat itu kan. Iya. Daerah wisata toh. Tujuan sebenarnya ke situ. Mudah-mudahan dikabulkan. Jadi sementara ini lagi merumuskan. Iya, nah, luar biasa. Lagi merumuskan untuk bisa bantu. Punya tujuan soalnya keton di Ambon bagaimana? Tidak, semua itu semangat. Semua itu semangat, bukan juga dari pribadi tapi dari ya itu tadi, dari keluhan-keluhan yang ada nih, sama-sama teman-teman ketemu keluhan. Paling tidak kalau sudah ada sekolah seni di bagian timur ya paling tidak ya kalau misalnya akan berdiri di Sorong atau di Jayapura ya yang dari Ambon bisa pergi sekolah di sana tuh. Tuh harus teman-teman di Ambon juga punya. Iya. Menurut saya harus ada. Cuman kan ya kalau mungkin belum ada ya buat mau dekat ya sekolah di sana toh. Dan juga Tom punya sistem pendidikan ya harus berorientasi pada ketumpu kebudayaan. Jadi Ambon jangan pakai sistem Jakarta pergi aja di Ambon atau ada di Papua. Harus sendiri budayawan ketum panggil datang duduk bikin ketumpu sistem pendidikan. Jangan ketum panggil orang dari Jakarta lagi yang datang bikin. Iya betul. So, tidak karena ketumpu kebudayaan saya berbeda-beda. Betul. Itu biasa bicara begini panggil orang begini beda. Dengan yang di sini juga beda. Jadi itu sih sebenarnya. Apapun juga karena dampaknya itu kan ke pendidikan toh. Berarti impian ke depan itu ya. Amin. Dampaknya semoga bisa terwujud. Toh.
Danke banyak le. Paps Bugis datang di Mena Podcast. Terima kasih sekali. Katontok gitu. Terima kasih betul. Ngobrol-ngobrol, aduh. Kasih ruang, betul toh. Kasih ruang-ruang kayak begini nih. Yang mudah-mudahan didengar ya. Iya. Mudah-mudahan. Mau minum, mari. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bicara didengar. Iya. Hah? Katontok gitu loh. Iya. Tentu terakhir. Sampai baku dapat di Mena Podcast berikutnya. God bless you. God bless. Salam hormat. Yang penting kita happy.